Saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Ini modalnya orang ngaji kelilingnya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini. Enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Dulu pondok yang kelihatannya kecil di bawah pimpinan Kiai Soleh lambat laun berkembang dan sekarang menjadi sebuah universitas. Saya kebagian dulu ke sini, sekarang ke sini lagi menyaksikan berdirinya atau berkembangnya sebuah STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri Islam Negeri, menjadi sebuah universitas. Ini sangat menggembirakan. Lebih-lebih menggembirakan lagi kalau diingat bahwa lembaga pendidikan yang berbentuk universitas ini tempatnya di desa, jauh dari mana-mana. Ini juga sesuatu yang harus diperhitungkan sebagai kelebihan. Lebih-lebih lagi bahwa ini adalah multi agama, sesuatu yang saya perjuangkan seumur hidup. Nah, ini ada romo, ada pendeta, ada yang lain-lain, Hindu segala macam itu. Insya Allah semuanya akan berkembang menjadi sesuatu yang memenuhi kriteria paling utama dalam Islam. Anfa'un nas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan di sini ketemu manfaat itu. Tidak peduli siapa yang mau, dikatakan nas kok. Semua manusia loh kan. Jadi tidak peduli agamanya apa, asal usulnya bagaimana. Ini artinya disinilah demokratisasi itu dijalankan. Mengapa? Karena demokrasi itu pada dasarnya cuma mengenal dua macam sifat. Sifat pertama, kedaulatan hukum. Jadi kalau hukum berjalan dengan baik, itu berarti sudah demokratis. Nah, kiainya ya tentu ikut hukum fikih, itu kan ya hukum juga. Yang kedua, perlakuan yang sama kepada sesama semua warga negara di hadapan undang-undang, walaupun asal-usulnya saling berbeda. Beda keyakinan, beda agama, beda ras, beda bahasa ibu, beda tingkatan ekonomi, ya beda apa sajalah. Jadi karena itu ya kita berharap mudah-mudahan lembaga pendidikan ini akan berkembang. Tadi kita dengarkan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di beberapa buah tafsir, rahmatan itu bukan karunia, tapi dibaca silaturrahimi, persaudaraan. Nah, mudah-mudahan di tempat inilah terjadi persaudaraan di antara sesama umat manusia. Alamin di sini ail bashar, manusia, bukannya kok isinya alam semua, bukan.
tetapi manusia, persaudaraan di antara sesama manusia. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman CD compact disc dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri di Rembang. Isinya adalah tembang bahasa Tegal. Tembangnya siapa? Tembangnya seorang yang dianggap kejawen. Saya simpan di rumah. Saya tulis tulisan di koran. Saya katakan bahwa saya dapat sangat terpengaruh. Mengapa? Karena betulnya kejawen dan orang seperti saya itu sama dalam hal kalau status itu semua sama banyak, saya kira sih tidak masalah, tapi sama dalam hal keyakinan. Saya orang santri, kalau tadi Kiai Soleh bicara bahwa santren Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu dikembangkan di sini, maka saya ini sebagai orang Tebuireng itu diwarisi Tarekat malah lebih macam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Syattariyah dan sebagainya. Jadi lebih beraneka ragam. Tetapi satu yang saya tidak, yaitu ikut wahdatul wujud, wahdatul syuhud, sebuah aliran tarekat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Kenapa? Karena saya tunduk dan menghormati syariat Islamiyah. Pokoknya saya menentang Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak berarti bahwa saya ini tidak ikut syariah. Syariah yang menetapkan, yang menjalankan masyarakat, bukannya negara. Ini kita harus jelas betul. Ini disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1935, 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di situ diputuskan untuk menjalankan syariat Islamiyah atau ajaran agama tidak diperlukan negara Islam, titik. Ini ada di buku yang ditulis oleh Pendeta Einar Sitompul, dulu sekretaris Huria Kristen Batak Protestan, sekarang menjadi kepala Badan Litbang PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, dari sinilah bahwa Islam itu tidak harus formal. Ya seperti Kiai Soleh ini diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Ini yang saya ikuti ketika PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, didirikan. Itu ada seseorang membuatkan lagu Mars PKB dan himne PKB. Siapa yang buat? Seorang beragama Protestan bernama Alfred Simanjuntak. Itu saking adrenge kita ini, ya bermacam-macam asal usul lah. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa masalah ini adalah masalah yang harusnya berjalan otomatis dalam kehidupan kita. Saya merasa berbahagia berada di sini karena melihat bahwa yang menjadi ajaran tadi almarhum yang disebut semua saudara sing nok pasar sing nok ndi dulur kabeh, ya itu sudah. Lah orang tua kita itu begitu kok pandangannya.
waktu saya kecil di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja. Dan kalau coro santrinya diwakafkan, ya lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hashim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ, di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang ributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya enggak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, pondok Mambaul Ma'arif, pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya, ini artinya formalisasi, kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia kan begitu tuh.